Selamat pagi ya. Kali ini kita mau mereview lagi ya. Review yang belak-belakan ya, to the point. Saya review belak-belakan kenapa? Karena kita ngomong apa adanya ya. Anda boleh suka, Anda boleh tidak masalah. Terutama untuk yang sama-sama berdagang lampu LED. Saya mohon maaf kalau Anda tersinggung. Tersinggung ini dalam arti kalah saing ya, karena saya to the point ngomong apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, jelek ya saya bilang jelek. Makanya selalu saya ngomong bohlam bagus itu harus memiliki syarat ya. Syarat bagusnya itu harus kita tentukan gitu ya. Baru bisa kita menentukan bagus atau jelek itu bohlam. Satu, syarat bohlam bagus itu watt dan luxnya harus gede. Gede ini dalam arti harus jujur juga ya. Kalau 30 watt ya levelnya 30 watt, tertulislah di kardusnya. Tapi ini tidak ada kardus, jadi kita Anda percaya dengan review saya saja karena kita ukur menggunakan wattmeter dan luxmeter. Kedua adalah harus stabil. Bohlam ini harus stabil ya. Jadi sudah watt dan luxnya gede, harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Banyak yang menulis deskripsi ya indah-indah, spesifikasi tinggi-tinggi di kardusnya, walaupun di deskripsi ya, di online shop deskripsi tulisannya bagus-bagus bro, indah-indah ya, tapi kenyataannya jong ya, kenyataannya pas diukur nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Banyak yang seperti itu. Nah, kita di sini berusaha menampilkan atau membahas bohlam-bohlam yang real. Jadi watt dan luxnya harus gede, kedua harus stabil ya. Kenapa harus stabil? Nggak boleh ngedrop dong. Banyak bohlam yang gede wattnya 40 watt, 50 watt, 52, 60. Itu hanya diukur sesaat. Tetapi kalau dia sudah jalan, sudah running, paling turun 50%-nya. Maksimal 50%, kebanyakan turun sekitar 30 sampai 40% ya. Nah, kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah mencoba. Nah, kebetulan ada pedagang lain yang menjual barang tersebut. Nah, saya bilang ngedrop, nah mereka tersinggung. Jadi mereka merasa saya menjelek-jelekan produk mereka gitu ya. Padahal saya tidak pernah menyebut pedagang lain ya, saya hanya mereview. Tapi namanya calon pembeli pasti memforward video saya ke pedagang tersebut. Jadi ada satu orang misalnya mau beli, misalnya saudara mau beli, pastikan mencari review-review rekomendasi dari pedagang A, B, C, D. Nah, si A ngomong begini, si B ngomong begini, si Jungki ngomong begini. Nah, video saya di forward ya, bahwa LED-nya bos ngedrop atau tidak adjustable. Nah, langsung dah ya, black campaign segala macam. Kalau saya orangnya to the point. Saya kebanyakan kalau Anda WhatsApp, bagus mana dengan merek itu, bagus mana dengan tipe itu, Bapak beli dulu aja yang di sana, nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak puas baru beli lagi punya kita. Kalau saya orangnya begitu ya. Saya hobi terus terang jualan lampu LED ini ya. Jadi hobi saya mereview apa adanya. Hobi itu orang hobi jualan itu, jadi kita jualan dengan senang hati. Jadi maksudnya kalau saya suka saya lakukan, kalau tidak suka ya saya tidak lakukan, seperti itu ya. Makanya banyak yang mencari, Pak ada lampu mundur nggak, Pak ada lampu sen nggak. Saya nggak jual, saya hanya menjual di satu sisi yang celahnya itu banyak, banyak orang-orang sulit untuk mendapatkan yang terbagus atau yang terbaik. Nah, di lampu LED depan ini yang kenapa saya mau jual, karena di situ ada celah ya, ada celah. Tentu memang kita namanya hobi ya, namanya bekerja ya, tujuannya untuk mencari uang, tapi kita mencari uangnya masih dalam taraf istilahnya, saya tidak mempunyai tanggungan, saya tidak mempunyai ruko, saya tidak mempunyai karyawan. Jadi laku ya sudah, syukur. Itu berarti kita dikasih rezeki, kita bersyukur. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kita nggak punya tanggungan bayar kontrakan, bayar karyawan segala macam ya. Beda dengan kalau pedagang 100% yang pokoknya gue harus dapat duit hari ini. Kenapa? Karena gue ada tanggungan karyawan, ada tanggungan bayar kontrakan, ada tanggungan bayaran listrik. Tidak, workshop saya hanya numpang di garasi orang tua ya, seperti itu. Jadi kita istilahnya ya, mau ada penjualan boleh, ya enggak juga nggak masalah. Beda dengan pedagang, barangnya jelek, barangnya bagus, pokoknya gue harus jual, seperti itu ya. Karena kenapa? Kalau enggak gue rugi ya.
Makanya saya hanya memilih menjual barang-barang yang istilahnya bagus-bagus saja ya. Ini barang ya disupport oleh distributor saya. Jadi saya hanya menjual. Banyak teman-teman pedagang ya menawarkan saya menjual ya, menitip jual ya segala macam. Ada juga yang saya tolak, kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang kategori saya, boleh dibilang bagus seperti itu ya. Nah, jadi kemungkinan mereka sakit hati atau mereka merasa tersinggung, sombong banget tuh si Jungki nggak mau jualin barang gua. Nah, ya bisa begitu. Jadi black campaign. Bisa juga dapurnya tertutup karena saya mereview terlalu vulgar gitu ya. Sebenarnya review ini buat customer calon pembeli ya. Jadi barang ini semua yang kita jual keluar dari workshop saya ada garansi. Garansi ini ditanggung oleh distributor. Ya, jadi bukan saya yang menanggung. Jadi kalau ada rusak kita akan tukar ke distributor. Kenapa? Karena namanya barang elektronik bisa awet, bisa tidak. Bisa ada rusak, bisa juga tidak. Nah, kalau ada kerusakan, kita akan tukar ke distributor, distributor akan tukar baru ke kita. Seperti itu. Jadi saya tidak ada kerugian sama sekali. Ya. Banyak orang kemarin saya divonis yaitu oleh saingan bisnis atau oleh orang yang tidak senang dengan saya. Dia bilang si Jungki untungnya 200% ya, 300% untung gede, cepet kaya. Terus saya dikasih ayat-ayat apa saya nggak mengerti ya. Jujur terus terang mohon maaf, saya bukan muslim, jadi saya nggak mengerti ayat itu artinya apa. Jadi mungkin secara gamblang saya menerjemahkannya begini, mungkin saya untungnya terlalu besar, mau cepat kaya tidak sesuai dengan aturan agama tertentu gitu ya. Saya seperti itu, cuma saya nggak mengerti intinya apa, saya anggap aja sebagai angin lewat. Jadi begini, harga itu ya ditentukan oleh distributor. Distributor kasih kita komisi sebenarnya ya. Semua berdagang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Tidak ada orang mau berdagang tapi rugi. Itu bohong banget ya. Yayasan saja ya, yayasan saja mau mencari untung, bro. Partai pun juga sama lah mau mencari untung. Bullshit kalau nggak ada ini ya. Mau jadi ketua, mau jadi presiden, mau jadi wakil, mau jadi gubernur, mau jadi komisaris BUMN, semua kalau nggak ada ininya mah nggak mungkin ya. Nggak ada ini ini tahu dong ini. Nah, saya dituduh untungnya 200%, 300%. Intinya adalah saya tidak mau menanggung kerugian. Jadi barang ini distributor yang beli. Ya, distributor yang import. Saya hanya menjualkan seperti itu. Ya. Jadi ada menuduh saya untungnya besar, ya berarti Anda syirik dengan saya gitu ya. Ya cobalah ikutan jualan supaya ketahuan untungnya 200% kan Anda bisa cepat kaya ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya di Minggu pagi ceramah saya, kita akan lanjutkan ya. Review ini untuk satu persatu ya. Yang ini H4 Kri ya, untuk HRV kita akan pasang nanti siang jam 3 di Sumarkon. Sebenarnya saya terima pemasangan di tempat ya, cuman memang waktunya ini berdasarkan waktu saya ya. Makanya saya sudah bilang hobi, jadi my time, my place. Jadi istilahnya ya kalau saya nganggur, nggak ada kesibukan ya kalau mau pasang ke rumah ya oke kita jalani gitu ya. Jadi sudah perjanjian dan bapak ini sebelumnya sudah pernah beli, jadi sudah kenal, jadi ya saya tahu gitu. Jadi minta tolong dibantu untuk masang mobil istrinya atau kawannya wanita katanya, daripada datang ke Jelambar jauh nggak tahu jalan, bagaimana saya ke tempat dia, oke, tapi saya minta ada ongkosnya, oke, deal ya, kita jalan gitu ya. Jadi ini headlampnya Kri ya untuk HRV tipe E dan fog lampnya Automax ya. Semua ini barang punya distributor, jadi kita hanya menjualkan ya. Seperti Pro 7 juga dari distributor, seperti Kri juga dari distributor, seperti bolam GL3 juga dari distributor gitu ya. Jadi dari masing-masing distributor kita menjualkan. Nah, distributornya ya tentu memberikan kita keuntungan komisi. Saya ngomong apa adanya, to the point. Dan saya punya reseller juga, kita bagi komisi saya ke dia gitu ya. Atau buat Anda bengkel juga saya bagi komisinya ya. Ada reseller saya, ada yang jalan, ada yang tidak, ada yang
ada yang lumayan, ada yang payah juga, banyak gitu ya. Intinya adalah kita berdagang begini atau menjual begini tujuannya kan adalah ini ya. Kita sharing profit kita supaya jalan juga gitu ya. Jadi ada yang menuduh saya untung 200%. Wah bro, ngapain beli dengan si Jungki, beli aja di AliExpress langsung lebih murah. Monggo silakan. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli gitu ya. Oke, kita akan review ya. Jadi ini untuk HRV tipe E, nanti headlamp dan fog lamp. Ini untuk Kijang Innova Barong ya, tipe Kri juga, sorotan atas bawah ya. Ini juga distributornya beda-beda bro ya, distributornya beda-beda, masing-masing beda-beda. Karena masing-masing distributor kadang-kadang dia punya barangnya A, punya barangnya B ya. Nggak bisa mereka semua bilang punya A, B, C di satu distributor, enggak loh. Nanti saya ada produk HD Ultra Vision atau apa dari distributor lain lagi mau saya jualkan ya, boleh itu saya jualkan ya, karena itu juga termasuk kawan saya juga, mereknya Vision atau apa ya. Jadi ya intinya kalau barangnya bagus sesuai kategori ya akan kita jual ya. Jadi ini untuk Innova Barong, nanti kita review satu persatu. Ini HB3 ini H11 untuk Yaris 2019, Yaris Hiker apa Joker, pokoknya yang terbaru lah, yang lampunya sudah pisah. Beda dengan Yaris yang sebelumnya, kalau sebelumnya cuma satu proyektor jauh dekat, tapi kalau ini yang low beam dan high beamnya terpisah ya, proyektor juga. 2019 apa 2020 ya, tipenya pokoknya Yaris lah ya. Dia pakai halogen H11, nanti kita akan bahas satu persatu reviewnya. Nah ini satu lagi HB3 lampu jauh buat Toyota Fortuner ya. Buat Toyota Fortuner lampu jauhnya ini enak sekali, bisa di setel flood dan spot ya, flood dan spot. Jadi kenapa saya rekomendasikan tipe ini, sebenarnya ada juga tipe Pro 7 kita bisa rekomendasikan, tapi dari sisi pemasangan gampang ini gitu ya. Makanya saya review ngomong apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, agak sulit pemasangan ya saya bilang agak sulit pemasangan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang penting Anda nonton. Jika saya ada salah kata saya minta maaf, tapi jika Anda sebagai pedagang ya kalau tersinggung, coba perbaikilah kualitas barang Anda gitu ya. Kita juga memperbaiki terus ya kualitas barang ya. Jadi ke depan makin bagus yang untung kan customer ya. Saya hanya tugasnya mereview. Jadi misalnya kalau distributor ini barangnya mulai payah ya akan kita tinggalkan. Contohnya Automax ya, Automax. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi panteng terus video saya ya. Kita bahas satu persatu deh dari sini ya. Ini Automax ya, dia akan discontinue ya, dari distributornya akan discontinue, dari importirnya akan discontinue. Jadi dari importir mungkin, jadi kaki tangan itu dari importir ya ke distributor ke saya ini boleh bilang pedagang, sub pedagang atau apalah, agent atau apa, saya nggak mengerti. Pokoknya intinya importir distributor. Nah kita ngambil barang ini sama distributor ya, distributor Jakarta ya, sama distributor Jakarta. Mungkin dia ada punya distributor di kota-kota besar, di Medan, di Surabaya, di kota-kota besar lah, di Bandung ya. Saya ambil dengan distributor Jakarta karena dia menawarkan saya untuk jualan dan ada skemanya, pembayarannya berapa, mencapai target berapa ya kita ambil. Nah ini saat ini akan discontinue menurut distributor, importirnya akan discontinue dan akan menghabiskan stok, jadi dijual tanpa garansi ya. Mulai per 1 April akan dijual tanpa garansi, jadi tidak ada garansi. Tapi barang sebelum dikirim akan kita cek nyalanya ya. Jadi ini tipe Automax DC dual color, ini termasuk bolam best seller ya. Best seller di tahunnya di 2020 kencang sekali bro ini. Cuma akan discontinue, kenapa? Karena peluang kerusakannya lumayan besar kalau menurut saya ya, Automax DC ini. Garansinya 6 bulan dan garansi 6 bulan ini si importir nggak mau rugi. Jadi distributor ngambil barang garansinya sudah dihitung. Itu permasalahannya ya. Jadi makanya distributor ngap-ngapan juga ya, ngap-ngapan juga untuk menjual barang ini gitu ya. Jadi garansinya 6 bulan berjalan, barang ini keluar dari importir. Nah dari importir, dari distributor tentu kan dia keep stock, ada waktu yang terbuang. Nah sedangkan kita sebagai agent, sebagai pedagang menjual juga kan pasti ada waktu terbuang. Jadi garansinya ini belum laku ya, belum laku ke pasaran,
tapi sudah berjalan. Nah, itu yang membuat distributor rugi. Makanya distributor mulai sekarang mengkat, dijual tanpa ada garansi dan didiskon mestinya ya harganya. Jadi buat Anda yang mencari Automax, saya rasa sudah mulai tanpa garansi ya. Untuk Anda yang beli, hati-hati. Jadi per 1 April ini non garansi ya. Non garansi ya. Automax DC ini buat fog lamp. Ya, barangnya seperti ini, jangan lupa ya harus di-sealant. Kalau tidak di-sealant masuk air. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda terima Automax DC nggak di-sealant, siap-siaplah masuk air dan atau reflektornya berdebu kotor ya. Ini juga sudah versi terbaru ya. Sudah bukan stok lama lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena soket ininya sudah kecil ya. Yang buatan pertama kali punya bagus, soketnya gede, tebel ya. Kabel ini mengecil nih ya, mengecil. Kalau yang pertama kali punya tebel, gede. Makanya selalu saya bilang barang kalau buatan Cungko ya, pertama kali keluar itu bagus. Setelah produksi setelah production, setelah dipakai, kita import lagi pasti kualitas menurun ya. To the point, saya ngomong apa adanya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, terserah. Tapi saya ngomong to the point ya, seperti itu. Nah, makanya ini sudah generasi yang terakhir nih sebelum discontinue, karena discontinue akan ganti merek katanya. Ganti merek, ganti spesifikasi, ganti bohlam yang lebih bagus ya. Ini Automax DC buat fog lamp 2 warna. Chipnya dia belum chip dempet, masih chip biasa. Chip kuning akan nanti devalute-nya di bawah. Anda bisa membalik, cuma Anda harus buka ini obeng. Buka ini baut, dibuka. Jadi dia bisa berputar loss ya. Anda bisa mutar, tapi sebenarnya sih ini bukan didesain buat adjustable ya. Jadi makanya agak boleh dibilang semi adjustable ya, semi adjustable. Jadi dia sebenarnya bisa di-adjust tapi diputar, jadi bautnya dicopot tanpa baut. Karena kenapa? Kalau Anda putar begini ke sini, kan kalau ini soketnya kan nggak bisa bergerak dong kalau di lampu kan. Nah, di sebelah sininya tidak ada lubang. Jadi dia bikin lubangnya ini sebenarnya salah, bukan di jam 6 aturan. Mestinya di jam 5 atau di jam 7 atau di jam 10 atau di jam 1 ya, jangan di bawah. Jadi dia sistemnya tidak bisa adjustable, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi yang versi terakhir itu ininya plastiknya juga sudah beda dengan yang versi dulu ya. Plastiknya ini agak ringkih, jadi Anda hati-hati kalau masang ke sini ya. Hati-hati kalau belum masuk, jangan dipaksa. Karena kenapa? Kakinya akan patah, udah ribet ya urusannya. Oke ya, Automax DC. Nah, saya sering bilang bohlam GL3 mempunyai memori ya. Beda, jangan disamakan dengan tipe ini karena masing-masing bohlam mempunyai karakter atau mempunyai driver berbeda-beda. Jadi jangan disamakan ya. Nah, ada pertanyaan, Pak, bisa error nggak? Kemungkinan besar atau kemungkinan kecil pasti bisa ada error kalau bohlam 2 warna ya. Saya to the point ngomong apa adanya. Jadi ya memang bisa error gitu loh kalau bohlam-bohlam berwarna gitu ya. Nah, untuk Anda yang tidak mau error ya beli 1 warna aja. Tapi kan bohlam 2 warna mempunyai keunggulan, dia bisa ganti warna, bisa putih, bisa kuning ya, seperti itu. Jadi bisa kabut, hujan, oke ya. Nah, putih, kuning ya, putih, kuning. Jadi putih kuningnya ini mengubah warnanya ini dengan mematikan, menyalakan saklar ya. Putih, kuning, putih, kuning ya, seperti itu aja 2 warna ya. Nah, soal garansi pun, nah ini sendiri ya dari importir yang memberikan tuh garansinya copot ya. Jadi importir ini mengketatkan garansi, tapi dia sendiri ini bisa dilepas. Jadi ini sebenarnya bisa ditukar ke produk lain ya. Jadi sebenarnya importirnya juga agak makanya importir ini pasti mempunyai istilahnya karyawan ya. Karyawannya ini kurang concern terhadap produk punya bosnya ya. Beda dengan saya tidak menggunakan karyawan, jadi semua saya turun tangan sendiri. Jadi apa yang saya lakukan ya menurut standar quality saya. Jadi saya tidak main-main. Kalau namanya Anda karyawan, gue bodo amat lah kan begitu. Yang penting gue udah beresin, kirim aja, seperti gitu ya. Nah, makanya ini perbedaannya kalau Anda turun tangan sendiri dengan Anda menggunakan karyawan gitu ya. Karena kenapa saya tidak menggunakan karyawan ya, karena saya hobi, saya senang melakukan ini gitu ya.
Ya, jadi garansi ini sebenarnya bisa dilepas Anda tukar dengan produk lain yang garansi sudah habis juga sebenarnya bisa, ya. Nakal istilahnya, ya. Nakal. Bisa sebenarnya ya karena segelnya bukan segel bener-beneran, jadi cuman hanya segel-segelan yang bisa dibuka lemnya. Kuning, ya, kuning, putih, ya. Kuning, putih. Hanya dua warna gitu aja, ya. 19 watt 1800 sampai 1900 lux. Kecil ya. Kecil, 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 ya. Ada masalah kan tuh barangnya. Ini barang baru loh, kipas nggak jalan nih, makanya saya bilang kok nggak getar ya. Kipasnya kagak jalan. Ya, ada masalah ini di kipas tidak jalan. Ya, kipas nggak jalan ini. Ya, makanya saya ngomong apa adanya, banyak trouble di produk Automax. Makanya importir distributor mau menghabiskan stok, dia tidak mau jual lagi ya. Sabar sebentar, kita ganti dulu. Ya, ini rusak nih satu nih. Ya, tidak jalan kipasnya sebelah. Nah, lo ini ganti lagi produknya seperti ini ya. Tadi ininya hitam, sekarang ininya putih ya. Makanya selalu saya bilang seperti ini produk Automax ya. Eh, saya pastikan barangnya baru, bukan barang bekas gitu ya. Karena kenapa? Ini mungkin stok-stok terakhir nih, stok-stok refurbish. Kenapa nih? Kenapa ini saya bisa bilang ini refurbish? Tuh, chipnya ini udah angus. Udah angus nih, Bro. Chipnya ini angus nih, udah pernah dinyalain ini. Jadi refurbish. Ya. Nah, bener ini refurbish nih. Itu udah poin aja saya ngomong apa adanya. Segelnya ya namanya segel, dia bisa bikin baru gitu ya. Refurbish ini, Bro. Jadi Automax itu saya bilang produk terakhir nih. Jadi dia mungkin keluarin yang sisa-sisa ini. Ya. Kita ambil lagi stok saya. Ya, jadi untuk Anda yang beli Automax kedepannya hati-hati ya. Karena Automax sudah mau discontinue ya. Nah, ini kan masih yang lama tuh soketnya. Yang itu kenapa bisa warna putih? Aneh sekali ya. Nah, ini baru, Bro. Buat Anda orang awam belum tentu bisa lihat ya itu produk baru atau bukan. Karena kalau orang pemain lama pasti tahu lah. Ya, sama seperti Anda pencinta batu, pencinta cupang, lihat sekilas, oh ini cupang ini, oh sekilas itu cupang itu. Kalau saya emang nggak mengerti cupang hias, cupang aduk, atau cupang apa itu ya. Ya, putih kuning, kipas jalan karena saya merasakan getar. Oke. Ya, jadi wah, ini bekas lagi tuh. Bekas nih, Bro. Ya, satu udah refurbish nih. Kenapa dia bisa refurbish? Karena kalau rusak ditukar satu pasang. Ya, rusak ditukar satu pasang. Kan Anda pasti rusak cuma satu. Satunya lagi masih bagus. Bagaimana dia mau satunya lagi itu? Tentu dijual baru, dimasukin lagi. Diacak, ya, seperti itu. Ini satu bekas nih.
Bekas ini satu, dibersihin ya, ketahuan ini. Ntar saya ambil lagi stok baru. Kalau tidak baru saya tidak mau jual ya. Intinya ini sudah tidak ada garansi. Anda beli dengan saya, hak Anda adalah mendapatkan barang baru, bukan barang bekas ya. Anda beli dengan saya mendapatkan barang baru, bukan barang bekas. Kita komitmen seperti itu ya. Kita nggak mau menipu Anda ya. Kadang-kadang kita sudah mau berbicara jujur aja masih banyak orang yang nggak suka dengan saya loh, nggak senang dengan saya karena kita mungkin terlalu belak-belakan ya. Ya itu karena pedagang lain lah ya. Harusnya bisnis itu secara sehat ya, kita mempunyai apa yang kita miliki ya, kita ilmunya kita keluarin gitu loh. Jadi Anda punya barang bagus ya, Anda jelaskan barang, deskripsikan barang tersebut bagus, keunggulannya gitu ya. Jadi bukannya malah black campaign aja gitu ya, salah. Nah ini bagus ya, kipas juga jalan, ini bergetar, saya berasa kok. Karena ini sudah stok-stok terakhir bro, stok-stok terakhir. Jadi istilahnya mungkin ya stok-stok yang di bawah itu dikeluarin semua ya. Nah ini juga satu bekas nih, satu bekas nih. Jadi udah istilahnya udah stok-stok ampas nih ya. Oke, kita akan skip dulu deh videonya. Jadi saya carikan dulu yang memang baru, nanti baru kita lanjut ya. Kalau nggak videonya kelamaan bro ya, videonya kelamaan. Lanjut ya, jadi ini udah kita cekin baru nih dua-duanya. Jadi untuk Anda yang beli Automax ya, hati-hati di luaran sana. Saya juga menjual tapi masih stoknya sampai habis saja ya, sudah habis. Akan kita sisakan untuk garansi yang masih bergaransi ya belinya. Tapi kalau sudah per 1 April beli sudah tidak ada garansi ya. Ingat, per 1 April beli Automax di Juragan Lampu sudah tidak ada garansi ya. Per 1 April 2021 perlu diingat ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai dikira kita membohongi Anda padahal kita sudah memberitahu ya, bahwa per 1 April Automax sudah tidak ada garansi ya. Dulunya ada garansi, sekarang sudah tidak ada garansi. Oke. Automax DC ya. Saya nggak tahu Anda beli di luaran masih ada garansi atau tidak, tapi bisa saja distributor itu atau pedagang itu bilang ada garansi. Ya, itu urusan mereka lah, bukan urusan saya. Intinya saya sudah menjual tidak pakai garansi dan harga ada diskon ya. Ada diskon, bro. Oke, lanjutlah, kelamaan soal Automax ya. Nah, itu kan buat HRV fog lamp ya. Nah, ini headlampnya Cree XHP second generation ya, 30 watt. Seperti biasa saya selalu bilang bolam bagus harus watt dan luxnya gede. Kedua harus stabil. Jadi watt dan luxnya dia cuma di level 30 watt, nggak bisa lebih ya. Nggak bisa lebih bro, cuma 30 watt. Saya ngomong apa adanya, itu the point. Jadi misalnya kalau Anda mau beli bolam yang 40 watt, 50 watt, jangan beli tipe ini ya, jangan beli tipe ini. Nah, syarat kedua harus stabil. Bolam ini cuma 30 watt, dia dinyalakan dari awal sampai akhir akan 30 watt, stabil. Banyak bolam di luar yang wattnya gede, 40 watt, 50 watt, tapi pas dinyalakan 10 menit, 20 menit kemudian ngedrop 50% ya, seperti itu. Ketiga adalah adjustable. Ini penting bro, bisa di-adjust ya. Ya, bisa di-adjust. Kenapa saya lebih memilih bolam bisa di-adjust? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Ya, kita mengkonversi dari halogen ke LED, jadi kita hanya bisa memaksimalkan ya. Apa sih yang dikalibrasi? Anda banyak yang bertanya kepada saya, Pak, dikalibrasi itu diapain sih? Sekarang begini, tahu misalnya nih, hal yang umum aja, Anda beli kamera 360. Kamera 360 itu kalau sudah dipasang di mobil, supaya bisa presisi, supaya bisa ngasih hasilnya benar, perlu diapain? Perlu dikalibrasi kan? Kalibrasi itu istilahnya hanya bahasa teknis, tapi intinya adalah kalau bahasa pasarnya, kalau buat Anda yang nggak mengerti dikalibrasi itu apa, itu disetting bro, supaya gambarnya benar-benar jadi satu, tidak
tidak saling timpa antara depan belakang kalau ini soal kamera 360 ya. Jadi supaya gambarnya itu bisa menyatu antara left, right, front dan back. Kalibrasi, di setting. Nah sama bohlam LED ini perlu disetting bro. Ya kenapa perlu disetting? Karena reflektor mobil, tiap-tiap mobil berbeda gitu ya. Nah kadang-kadang ada orang yang perfeksionis, masih jelek, masih bagusan pakai halogen. Namanya juga mengkonversi. Jika Anda mau bagus 100% seperti asli bawaannya ya Anda pakai halogen, karena itu reflektor punya halogen gitu ya. Kita mengkonversi ke LED ya hanya kita bisa memaksimalkannya dengan memutar. Memutar ini ada untuk membentuk cut off ya, buat Anda yang nggak paham. Ada payung, ini akan yang kita kerjakan juga, akan kita papas ya. Orang sih melihat video saya mungkin papas gampang. Kenyataannya nggak gampang bro, susah. Papas kebanyakan akan buyar ya, papas kedikitan sinarnya kurang keluar ya, seperti itu. Keempat, serviceable, ini bohlam bisa diservis ya, khusus untuk yang beli di saya. Anda mau beli di online ya, mau beli di AliExpress terserah, nggak masalah. Cuman ya itu, jangan sampai nanti kalau rusak dikira mirip barangnya seperti ini terus mengklaim ke saya. Karena ya barang yang saya jual ada segel garansi kita ya. Saya tidak umumkan segelnya karena terlalu ya namanya untuk rahasia produk ya, kita nggak usah ungkap. Cuman saya tahu itu barang saya atau bukan gitu ya. Karena ada orang yang komen di YouTube saya, dia bilang ngapain beli di si Jungki mahal, untungnya 300% bro, buat apa bikin dia kaya ya, segala macam begitu. Intinya pokoknya menyudutkan. Jadi jangan beli di saya, beli aja di AliExpress atau beli aja di online shop lain. Monggo terserah, nggak masalah. Saya nggak pernah memaksa Anda untuk membeli. Anda cocok dengan harganya Anda beli, Anda nggak cocok masih banyak pedagang lain ya. Intinya seperti itu. Saya tidak harus Anda beli di saya kok. Pedagang masih banyak bro. Anda scroll dari Tokopedia, dari atas sampai bawah jualan LED semua ya. Anda ke Kemayoran kalau di Jakarta, toko aksesoris dari ujung ke ujung jualan LED bro ya. Tapi intinya adalah barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya. Kelima adalah bayangan gelap harus kecil. Bohlam ini bayangan gelapnya kecil bro. Karena kenapa? Chipnya ada lensa ya. Ada hubungan juga dengan syarat ketiga ya, adjustable. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelapnya. Syarat keenam adalah tidak storing. Bohlam ini tidak storing, saya jamin. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini lumayan bro. Heatsink makin gede makin bagus ya. Karena kalau Anda masang dulu ininya ya, pasang karet, pasang ininya dulu, klipin, pasang karet. Nah heatsink ini ya kelihatan. Sedangkan banyak LED di luaran tidak ada heatsink ya. Heatsinknya hampir tidak ada gitu loh. Nah LED yang seperti itu tuh yang tidak bagus untuk pendinginan. Makanya kenapa kita membuat syarat ya. Syarat-syarat ini kita bikin bukan buat mengada-ngada gitu ya. Kadang-kadang seller lain, pedagang lain marah saya bikin syarat begini, sedangkan LED yang dia jual tidak masuk kategori. Ya itulah black campaign lah segala macam ya, supaya bilang jangan beli di juragan lampu segala macam ya. LED ini ya heatsinknya masih kelihatan. Kenapa? Karena untuk angin tembus. Karena ini kipas mutar, angin itu tiup ke dalam supaya keluar dong di sini. Sedangkan kalau dia tidak ada heatsink ya, tidak ada heatsink ya. Kalau tidak ada heatsinknya, ininya nggak ada bagian ini, jadi langsung saja ya. Ini tertutup oleh karet, jadi angin itu berputar mau keluar kemana? Buntu. Nah makanya banyak orang bilang begini, Pak kipasnya bukannya tiup ke belakang ya, saya pegang di mobil kok dia di belakang ada angin. Sebenarnya karena buntu, jadi makanya anginnya bukannya dorong ke depan malah balik ya. Sampai dijelaskan loh pakai casing komputer kan tiupnya juga keluar katanya. Ya terserah Anda percaya dengan saya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya juga tidak mau menipu Anda, intinya seperti itu ya. Jadi intinya adalah ini ada heatsinknya, ada siripnya bagus. Kenapa? Karena pas dipasang di karet masih kelihatan lah setidaknya. Kalau dia mendem itu namanya Anda membunuh LED dengan secara pelan-pelan ya. Terserah Anda mau percaya mau enggak juga nggak masalah, karena review ini juga nggak ada yang harus percaya dengan omongan saya ya.
Cukup, lanjut ya. Ini H4 Kri salah satu yang terbaik ya. Karena kalau saya bilang ini terbaik, nanti pedagang lain ngamuk dengan saya. Karena saya review terlalu vulgar ya. Berapa hari ini saya juga agak keras karena ya itu banyak komentar negatif. Sebenarnya kita bisnis yang sehat saja gitu ya. Saya juga nggak mau menjelekkan produk Anda, tapi kan kita mereview to the point ya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek ya. Oke, lanjut. Nah, ini H4 ya. H4 ini ya, Anda mau beli di online juga banyak, Bro. Bukan hanya di saya. Beli di saya mahal terus terang. Ya, saya dibilang untung 300%, 400% terserah. Tapi intinya ini bohlam, jujur terus terang susah masangnya. Bohlam ini adalah H4 tipe sorotan atas bawah. Kalau tadi adalah bohlam sorotan samping. Ya, ini bohlam tipe sorotan atas bawah. Yang tadi adalah bohlam sorotan samping. Bohlam sorotan samping lebih gampang untuk disetting, lebih gampang untuk dipasang. Bohlam sorotan atas bawah susah untuk dipasang. Jadi buat Anda yang beli di online, ya, kalau Anda tidak mempunyai tutor, panduan, atau gurunya, atau yang mengajari Anda, pasti hasilnya nggak akan bagus. Satu, hasil jauh dekatnya akan terbalik. Kedua, akan tidak fokus. Ketiga, high dan low-nya akan aneh. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena jujur terus terang, bohlam ini lahir dari pabrik itu nggak tahu dia pakai fokus mobil apa punya. Ya, pokoknya intinya Anda beli di saya sudah kalibrasi. Kenapa bohlam ini mahal? Kalibrasinya susah, Bro. Ya, saya nggak bisa menggerus pakai gerinda. Saya bawa ke tukang bubut. Jadi nanti saya dibilang jualannya untungnya 500%. Ya, seperti itu. Ada orang yang nggak senang saya untung 500%. Padahal intinya harga sudah ditentukan oleh distributor. Kita memang dapat komisi dan saya sebelum dikirim kita kalibrasi, kita setting. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Saya punya know-how. Jadi orang Indonesia agak kurang menghargai know-how. Know-how itu jadi Anda tahu bagaimana membuat hasil itu menjadi bagus. Misalnya Anda tukang martabak, Anda bikin adonan martabak sebenarnya memang gampang banget ya. Cuma terigu diaduk-aduk sama telur, sama pengembang, sama apa. Tapi Anda mau membuat martabak, kulit martabaknya yang garing, yang enak, mungkin Anda harus menambahkan semacam bumbu apa yang Anda tidak tahu, padahal harga bumbunya cuma 500 perak misalnya di warung. Tapi dengan Anda menambahkan bumbu itu, martabaknya misalnya jadi garing atau renyah. Nah, itu kan know-how namanya. Padahal hal sepele, cuman harga barangnya itu, bubuknya itu misalnya cuma 500 perak. Tapi dengan begitu martabaknya jadi enak, Anda bisa menjual harga lebih mahal. Itu kan know-how. Know-how itu mahal, Bro. Makanya saya selalu mengajarkan anak saya harus punya know-how, ya. Dulu saya bisa kerja di 81 mengundang saya untuk membackup bengkel dia. Karena kenapa? Saya punya know-how, ya. Saya punya know-how. Jadi Anda juga harus punya know-how di bidang apapun. Anda sebagai programmer, Anda sebagai apa di bidang apapun, kontraktor, Anda harus punya know-how, ya. Intinya itu. Saya punya know-how di LED, di lampu. Jadi makanya saya dituduh untungnya besar karena know-how itu ada harganya, Bro, ya. Know-how itu ada harganya. Ya, jadi LED ini sekilas memang masangnya sih dilihat gampang. Cuman Anda ini LED bisa tarik maju mundur putar, settingnya agak susah gitu ya, jadi nggak sembarangan. Saya juga tidak mau terlalu buka 100% karena banyak juga pedagang yang meniru ini itu karena mereka nggak respect dengan saya juga gitu ya. Kecuali kalau mereka reseller saya, ya akan kita bantu, intinya seperti itu ya. Karena banyak yang nggak, ya black campaign segala macam, kita juga kurang begitu menghargai juga jadinya ya. Main belakang lah itu intinya. Ya, jadi ini bohlam ya, tipe sorotan atas bawah, langsung menuju LED-nya ini langsung menuju ke bagian paling penting. Makanya saya bilang selalu bagian yang atas ini bagian paling penting. LED ini keunggulannya ya tidak bakal outputnya kurang begitu lebar, tapi kurang begitu lebar dalam arti cukup ya. Karakter LED ini adalah padat di tengah. Ya, tidak terlalu lebar pada di tengah, tapi tidak terlalu lebar itu boleh dibilang artinya cukup, tidak juga jadi sempit, enggak, tapi padat di tengah. Saya ngomong apa adanya, to the point. Keunggulan lain, low beam dengan high beam itu bisa nyala berbarengan. Jadi kalau waktu high beam, low beamnya tidak mati chipnya, high beamnya akan low tambah high, jadi akan lebih padat seperti itu ya.
Tapi semua itu kalau Anda settingnya benar baru bisa menghasilkan hasil yang output yang maksimum. Kalau enggak akan kacau. Karena saya udah ngomong dari awal, susah untuk mengkalibrasi tipe ini. Bohlam ini dijual di online memang murah. Terus terang murah. Ya, Anda boleh beli di tempat lain terserah ya. Tetapi kalau nggak punya tutor, Anda beli bohlam ini hanya buang-buang duit. Kenapa? Karena saya juga mengkalibrasi sulit. Saya bayar tukang bubut mahal. Tukang bubut pun tidak mengerti cara mapasnya bagaimana. Pokoknya intinya kita mau buang bagian ini. Bubutnya susah bro, mahal bro. Jadi itu cost productionnya tinggi untuk tipe ini. Makanya kita juga jual agak mahal. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Cuma kadang-kadang ada orang yang menuduh saya untung 200%, mendingan Anda beli di AliExpress katanya. Ya monggo, nggak masalah. Ya, know-how itu mahal bro. Jadi Anda beli di saya sudah termasuk istilahnya tutornya ya. Anda mau ke dokter umum dengan ke dokter spesialis kan mahal. Dokter umum sih paling 100.000 di Jelambar ada. Ya, cuma dia buka obat kan yang umum-umum aja. Nanti giliran Anda ke dokter spesialis dia bukanya spesifik ya, seperti itu. Jadi ini low beam dengan high beam menjadi satu ya. Jadi waktu high beam low beam tidak mati. Luxnya memang 3.500 lux ya. Tuh, waktu low beam, ini high beam, dia low beamnya tidak mati, jadi menambah sinar ya. Dan bohlam ini bisa di-upgrade, terus terang ya, bisa di-upgrade. Tapi upgrade-nya agak ribet nih, saya ngomong apa adanya. Garansi 1 hilang, kedua Anda harus bayar, biayanya lumayan. Intinya seperti itu ya. Kalau bohlam ini sih saya bilang sih awet ya, awet bro. Pemasangan jujur ngomong apa adanya agak sulit lah, pokoknya agak sulit ya. Jadi buat Anda yang mau masang tipe ini, saya juga nggak mau terlalu buka karena banyak juga yang nonton pedagang-pedagang itu yang segala macam. Karena banyak juga yang menonton YouTube saya pedagang ya. Di belakang kita membicarakan kita menjual harga mahal buat apa beli di Juragan Lampu, tapi dia mau ilmunya gitu ya. Dia mau ilmunya. Karena kalau Anda pembeli ya, kalau WhatsApp saya ya nanya harga, nanya 1-2 poin cukup. Tapi kalau nggak beli-beli tapi menanya terlalu detail kan itu kan kita curiga ya, seperti itu. Oke. Pokoknya intinya buat Anda yang beli tipe ini, kita akan pandu kalibrasinya secara personal, WhatsApp saja lah ya. Karena kenapa? Karena percuma kita sharing di YouTube ya, nggak ada gunanya juga. Tapi kita review saja ya, sekilas singkat, tapi intinya kita jual. Memang susah itu untuk mengkalibrasinya ya, to the point. Saya mah orangnya ngomong apa adanya ya. Nah, ini untuk H11 ini untuk Yaris ya. Yaris itu menggunakan proyektor seperti biasa, selalu saya ngomong posisi pemasangan ya harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus. Saya juga tidak mau jelaskan lagi tegak lurusnya bagaimana. Tapi kalau Anda yang sudah nonton sebelum-sebelumnya tahu. Jadi intinya buat Anda yang beli silakan WhatsApp saya ya. Kenapa harus tegak lurus? Karena reflektor yang paling penting itu bagian yang atas ya. Harus tegak lurus, reflektor paling penting bagian atas. Makanya LED tersebut tidak boleh bayangan gelapnya kecil. Kalau bayangan gelapnya kecil merugikan, karena ini bagian yang di RC itu bagian yang paling penting. Mau reflektor mobil apapun, bagian paling atas paling penting. Itu yang berfungsi untuk memantulkan cahaya. Ya, kalau LED ini bayangan gelapnya gede, merugikan Anda, tidak bisa padat di tengah. Memang output pakai proyektor itu sebenarnya banyak orang bilang kurang terang. Kenapa? Karena tipis outputnya. Nah, ini ada satu hal juga ya, banyak orang tersinggung di saya. Mungkin saya ngomong begini, Pak, buat apa upgrade proyektor mobilnya? Misalnya mobilnya Avanza 2015. Pak, buat apa upgrade proyektor? Proyektor nggak bikin mobil Anda lebih terang, Anda keluar duit malah lebih banyak. Saya ngomong begitu. Mungkin pedagang yang bermain proyektor HID atau proyektor LED tersinggung nih dengan saya. Karena saya ngomongnya to the point gitu ya. Kenapa saya bilang nggak terang? Karena pakai proyektor itu outputnya dari kiri ke kanan rata, memang sama. Ada cut off-nya memang bagus. Saya akui pakai proyektor ada cut off bro. Garisnya cakep, ada cut off ya, dari kiri ke kanan rata. Tetapi tidak bisa tebal. Kita butuh terang itu untuk tebal ya. Kita mau terang itu outputnya mesti tebal. Sedangkan pakai proyektor tipis, makanya Anda akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal untuk terang. Tapi lebar dan cut off bagus itu ya. Nah, makanya
Anda pakai proyektor begini menggunakan LED ya juga outputnya akan tipis. Tapi memang lebih terang dari halogen standar karena ini LED ya levelnya 30 watt 3100 lux. Levelnya 30 watt 3100 lux. Jadi sudah lebih terang 3 kali dari halogen standar. Ya, sudah lebih terang 3 kali. Cuman ya karakternya proyektor itu begitu, spread. Ya, ada garisnya, cut off-nya. Ya, jadi kurang begitu tebal ya. Kalau Anda mau tebal, Anda sudah pakai LED ini ya Anda tambahkan fog lamp-nya ya, seperti itu. Ya, saya to the point ngomong apa adanya buat Anda yang mau mengcounter omongan saya karena Anda pedagang HID atau Anda pedagang proyektor HID, saya juga jualan bro proyektor ya, saya juga jualan proyektor. Saya jual proyektor OEM juga, jual proyektor aftermarket AS lah, MH1. Saya juga jualan bro, bukan saya nggak jualan. Tapi pusing bro, kita udah pasangin Pak, malamnya dia pulang dia tes jalan, Pak nggak terang, kurang terang Pak, kurang padat. Paling orang solusinya bagaimana? Naikin balasnya Pak jadi 55 watt. Iya memang lebih terang, hanya 1 bulan. Ya 1 bulan terang terus meredup. Kenapa? Bowlnya angus. Ya saya ngomong buka apa adanya loh. Saya bukan buka kartu Anda pedagang jadi Anda tersinggung dengan omongan saya karena omongan saya terlalu belak-belakan. Ya. Pakai proyektor itu outputnya nggak tebel, itu aja intinya. Kita butuh terang itu output tebel. Kalau pakai reflektor dengan pakai LED saja itu output tebel dibandingkan Anda pakai proyektor. Proyektor itu bukan membuat lampu menjadi terang, salah, tapi membuat lampu menjadi rata. Ya, dan ada garis cut off. Cakep, itu iya. Tapi kalau mau terang, mendingan Anda pakai reflektor aja, pakai bolam yang bagus, intinya itu, ya. Jadi sekali lagi buat Anda pedagang yang tersinggung, saya mohon maaf. To the point. Karena saya memang ngomongnya apa adanya, ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang berkomentar, wah si Jungki lagi marah-marah nih. Kagak bro, ya. Ya memang saya karakternya begitu ya orangnya ya, demen menggebu-gebu. Nah ini kalau pakai proyektor dia memang lebar outputnya ya, spread. Ya seperti itu. Keunggulan lain adalah syarat bolam bagus harus adjustable. Bolam itu harus bisa di adjustable, kenapa? Kita bisa tarik mundur. Ya saya emang ngomong apa adanya kok, bolamnya memang bagus bisa ditarik mundur. To the point kan saya ngomong, jangan bilang saya jualan bolamnya untung 500%, untung 200%. Mendingan beli di tempat lain atau beli di pedagang lain. Ya saya kan tahu bolam ini bagus apa enggaknya, kan karena saya punya know-how. Makanya know-how itu harganya mahal gitu ya. Orang Indonesia nggak pernah menghargai know-how. Kenapa? Karena demennya copy paste ya. Copy paste paling banyak, karena kenapa? Gratisan. Contohnya video YouTube saya diambil oleh orang terus diedit lagi, digabung-gabungin ya seperti itu. Saya males aja untuk ini karena ya udahlah, saya juga nggak punya waktu untuk ngurusin itu karena saya juga punya kerjaan lain ya selain main lampu gitu. Ya, jadi kita bisa tarik mundur nih, bisa dorong maju ya. Apa keuntungannya? Jadi dia bisa lebih lebar, agak bisa lebih menyempit, jadi agak lebih spot atau foregroundnya agak lebih dekat ya, seperti itu. Saya sudah banyak bahas sih ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya saya ulang-ulang lagi. Jadi ini untuk Yaris ya. Harus vertikal ya. Kenapa? Satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Maksudnya watt dan luxnya harus gede itu adalah sesuai dengan spesifikasi. Banyak orang jualan LED kardusnya gede-gede bro, wattnya ya 50 watt, 60 watt, 120 watt, lumennya 50.000 lumen, 20.000, 30.000, tapi kenyataannya semua begini ya. Terus deskripsi juga semua ditulis indah-indah bro, copy paste. Mereka nggak mengerti apa yang mereka tulis kadang-kadang ya. Ditulis bagus-bagus supaya Anda tertarik untuk beli. Banyak yang seperti itu ya. Banyak seperti itu. Kenapa saya ngomongin ya, jangan sampai Anda tertipu gitu ya. Jangan sampai Anda tertipu. Semua pasti menulis spesifikasi tinggi, tidak ada yang menulis spesifikasi rendah ya, seperti itu. Ya. Ketiga adalah harus adjustable. Jadi 1 watt dan luxnya gede, kedua harus stabil. Ingat harus stabil, bro. Ini level wattnya 30 watt saja ya, 3100 lux. Mestinya sudah lebih terang dari 3 kali dari bolam standar. Ya, harus stabil, nggak boleh ngedrop. Ketiga adalah adjustable. Adjustable itu penting, bro. Jadi ini kabel bisa ditaruh di atas, bisa taruh di bawah dengan diputar. Bisa tarik maju, tarik mundur. Ya, syarat ketiga sangat terpenuhi. Syarat keempat adalah serviceable. Jadi serviceable maksudnya chipnya bisa diservis kalau rusak selama stok chipnya ada. Ya. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap harus kecil. Kenapa?
Karena ya kalau halogen itu 360 derajat sinarnya, sedangkan kalau LED kan tidak bisa 360 derajat karena di sini ada LED, di situ ada LED, kesininya kan tidak ada LED, kesini tidak ada LED. Jadi kalau kesininya gelapnya gede, merugikan intinya. Karena halogen itu kan 360 derajat sinarnya. Mau diputar bagaimanapun sinarnya pasti 360 derajat ke segala arah. Sedangkan kalau ini yang kesini dengan kesini tidak ada. Nah makanya syaratnya saya tambahkan harus bayangan gelapnya kecil, tidak boleh gede. Makin gede makin jelek, makin gelap makin jelek. Ya, keenam, tidak storing. Bohlam ini nggak storing bro, tidak mengganggu radio mobil Anda gitu ya. Masih banyak bohlam di luaran yang mengganggu radio mobil Anda ya. Selain itu kalau mobil zaman sekarang kan semua sistemnya sudah elektronik, throttle by wire ya. Anda lampu nyala gasnya jadi lemot, nah itu karena storing ya, seperti itu. Karena ini pernah kejadian bro, storing ya. Ketujuh soal pendinginan. Nah pendinginannya dia double cooper ya, kipasnya juga bagus, ada heatsinknya, sirip-siripnya terlihat seperti itu ya. Intinya menurut saya ya kategori bohlam bagus itu seperti itu ya. Di luaran memang masih bagus, masih banyak bohlam-bohlam yang bagus. Anda mau beli di luaran juga terserah ya, bebas, saya tidak pernah memaksa, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai saya dikira menutup dapur orang gitu ya, jadi saya dibenci oleh pedagang lain gitu. Saya juga nggak mau membuat Anda rugi gitu ya. Kita bersaing penjualan yang sehat lah ya. Intinya saya mendeskripsikan mana bohlam yang bagus, mana bohlam yang jelek, intinya seperti itu. Seperti Philips juga saya bilang kan nggak begitu bagus. Kenapa? Karena bayangan gelapnya gede ya, tidak bisa disetel, tidak bisa di adjustable, padahal saya juga jual Philips gitu loh. Tapi buat Anda yang marketnya di Philips jadi tersinggung ya, jadi saya dibilang ya gitu-gitulah ya, saya ulang-ulang terus karena kebawa ini aja kesel gitu jadinya ya. Padahal saya juga nggak marah-marah, cuma saya mau memberitahu Anda seperti itu ya. Nah ini untuk Fortuner ya, HB3. Nah HB3 untuk Fortuner ini juga enak sekali ya, adjustable ya. Syarat ketiga bohlam bagus itu adjustable. Nah ini adjustable itu maksudnya Anda bisa putar-putar enak sekali tuh, bebas ya. Belum tentu bohlam lain bisa. Makanya kenapa saya mau jual barang ini. Saya dibilang untung 200%, padahal harga sudah ditetapkan oleh distributor. Saya menjual sesuai prices yang ditentukan oleh distributor ya. Distributornya, importirnya ini teman saya sendiri, jadi saya cuman diberi oleh komisi oleh dia gitu ya. Kenapa saya tidak mau import sendiri? Kenapa saya tidak mau istilahnya sendiri? Karena ada namanya garansi bro ya. Saya sudah 15 tahun berjualan LED, bukan berjualan LED, bermain lampu ya, dari proyektor, dari HID. Anda tahu HID dari dulu saya main banyak rusak bro. Yang rusak apa? Balas. Anda tahu nggak? Kita import 1000 piece, rusaknya itu bisa 40%, 30% ya. Katanya di pabrik sih selalu bilangnya berkualitas. Memang bisa ditukar, cuma ribet bro ya, jadi sampah banyak. Makanya kita lebih baik ngambil sama importir. Jadi kita fokusnya berdagang, hobi berdagang. Kita pilih mana yang bagus ya kita jual, kita ambil, kita jual. Kalau kita import sendiri, kalau kita dapat barang sampah, pusing bro. Jadi Anda sudah import, nggak mungkin Anda mau rugi, bener nggak? Jadi barang tersebut bagus atau tidak, kita harus tetap jual. Nah sedangkan saya orangnya to the point, jujur ngomong apa nih, kalau bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Nah makanya saya lebih nggak memilih import gitu ya. Memang kalau kita import sendiri, harga udah pasti murah karena tangan pertama, bukan tangan kedua atau tangan ketiga, seperti itu ya. Cuma kita tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena pusing bro di garansi. Karena barang ini ada garansi. Banyak teman-teman saya bangkrut ya, banyak teman-teman saya bangkrut dari Kaskus, kenal dari modifikasi.com zaman dulu. Banyak bro yang bangkrut. Teman-teman di Kemayoran juga buka, bangkrut banyak.
Kenapa? Karena dia bilang, gue capek bro main lampu, ada garansi, pusing gue. Ngomong begitu loh. Makanya kenapa si juragan lampu masih bisa bertahan 15 tahun? Karena cara jalannya kita berbeda dengan mereka. Saya tahu impor sendiri murah bro, tapi resikonya gede. Harus menanggung kerusakan itu, garansi. Sedangkan kalau kita ngambil dengan importir, gua nggak mau tahu. Kalau gua ada rusak, gua tuker ke lu, ke importir, ke distributor. Lu harus ganti. Jadi kan kita fokusnya di jualan. Wah ternyata di distributor itu barangnya banyak rusak ya. Ya gua cut, gua nggak mau ambil lagi sama dia, gua ambil lagi di distributor B. Paham kan? Nah jangan bilang saya untung 200%, karena harga sudah ditetapkan oleh distributor. Kita hanya mendapatkan komisi. Misalnya kalau penjualannya bagus, mencapai target, ya tentu ada cair berapa persen lagi. Ya, itu wajar dong. Bener nggak? Nah sama dengan LED. Kita dibilang untung 300%. Dari kasus kita bermain HID, saya sudah pelajari seperti itu. Jadi mendingan saya nyari importir atau distributor aja yang udah barang-barangnya bagus. Gitu ya. Seperti RTD juga salesnya nawarin saya terus. Seperti Autovision juga, Philip apalagi ya. Cuma Philip capek, nggak ada garansinya tuh, yang Ultinon juga susah juga gitu ya. Ya jadi intinya seperti itulah ya. Jadi kita juga nggak mau rugi ya. Jadi kita menjual yang ada garansi, ada, jadi istilahnya ada pegangan safety kita dari distributor ya, seperti itu. Supaya kenapa? Kita fokus di jualan. Kalau Anda import sendiri memang lebih murah, untung bisa lebih gede, tapi Anda bukan hanya fokus di jualan, tapi Anda fokus harus menyediakan stok untuk klaiman garansi gitu loh. Jadi kalau dulu ya HID saya pernah kerjasama juga, jadi import bareng. Kita selalu bilang sama teman partner bisnis saya, kita import 1000 HID, kita harus spare 1000, jadi 1:1. Kenapa? Karena kalau kita jual 1, kita harus keep 1 buat garansi selama 1 tahun. Itu perfeksionis, tapi nyatanya sekarang nggak begitu. Pedagang itu, gue jual dulu lah, garansian urusan belakang gitu. Makanya kenapa saya ada orang yang jualan LED berani garansi 2 tahun, itu si Selon ya. Jadi Anda sebagai pembeli harus memperhatikan itu. Jangan-jangan nanti ntar udah 6 bulan dia angkat tangan, angkat kaki. Kenapa dia berani bilang garansi 2 tahun terus Anda mau beli? Supaya justru menarik Anda untuk beli gitu loh. Nah artinya kalau dia 2 tahun, dia harus menyediakan stok selama 2 tahun, itu harus ada gitu loh ya. Itu sih Selon saya bilang, tapi saya nggak tahu dia nakal apa enggak gitu ya. Kalau nakal ya nanti bilang aja udah 1 tahun pak, udah nggak produksi di pabrik pak, udah nggak bisa tuker ini, waduh ya cilaka nih, saya buka lagi kartunya, jadi nanti ada orang yang nggak senang juga dengan saya ya. Begitulah ya, pokoknya saya sharing sambil cerita sambil mereview, boleh dong ya, namanya juga vlog, video saya ya, sama seperti mungkin ada nonton vlognya Sule ya, nonton vlognya si Raffi Ahmad ya. Ya saya inilah, Anda sambil nonton vlog saya sambil kita mereview ya. Nah ini HB3 ya, HB3 lampu jauh ya, seperti ini. Jadi bohlam ini bisa ditarik maju mundur ya. Kalau Anda tarik maju, Anda dorong mundur, dia bisa lebih besar. Anda dorong maju, dia mengecil ya. Itu keunggulannya. Dan ini juga bisa di adjustable, diputar-putar ya, enak sekali. Makanya full adjustable istilahnya. Kenapa bisa diputar? Syarat ketiga adalah adjustable, itu merupakan syarat bohlam bagus ya. Makin bisa di adjustable makin bagus. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Tidak storing ya penting dong, nggak boleh storing bro ya. Jadi makanya kenapa kita mereview, mendeskripsikan bohlam bagus itu seperti itu ya. Bohlam bagus itu penting ya. Ini juga driverless ya. Ini sudah ditarik sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Kurang bagus apa coba ya, driverless. Nah makanya kenapa tadi bohlam ini saya bilang agak sulit pemasangannya, karena ini ada drivernya, Anda harus ikat ya. Apalagi kalau mobilnya diesel, goyang-goyang. Kalah bro
di sini ya, di sini bisa kalah, di sini bisa kalah, terus terang aja to the point ya. Makanya itu perlu perhatian khusus pemasangannya ya, perlu perhatian khusus dan agak sulit ya. Saya rasa cukup ya review saya. Jadi review hari ini memang review yang mau kita siapkan barangnya, sekalian curhat juga. Jadi jangan berkomentar saya apa, bro lu review curhat ya, kita anggap aja ini Anda nonton vlog saya ya. Ada orang yang bilang saya marah-marah, enggak juga, memang karakternya saya kalau ngomong keras ya, seperti itu. Saya sih sebenarnya agak tersinggung kalau saya dibilang untungnya besar. Ya memang semua orang berusaha ya, berdagang atau bekerja kan untuk mencari keuntungan. Tidak ada orang yang mau kerja bakti atau gotong royong ya. Yayasan pun mencari untung bro, partai politik pun mencari untung ya, semua mencari untung bro. Nggak ada yang nggak cari untung, semua karena butuh ini. Hidup di Indonesia butuh ini. Anda nggak punya ini, rasanya kayak orang mau mati, bener nggak? Anda mau mati aja butuh duit, intinya seperti itu ya. Memang duit bukan segalanya, karena kenapa? Saya jujur terus terang hobi ya, makanya kita bisa bertahan 15 tahun. Teman-teman saya banyak yang bangkrut terus terang ya, banyak yang bangkrut bro, dari jualan HID, proyektor. Makanya saya banyak stok-stok lama. Kenapa? Udah deh bro, lu angkut aja deh, gua kasihin lu barang-barangnya. Makanya saya banyak stok proyektor-proyektor lama yang masih besi-besi ya, kita jualin pelan-pelan. Itu sebenarnya dari teman-teman juga loh. Udahlah bro, lu bayarin seikhlas lu berapa. Atau kadang-kadang ada yang juga udah dikasih deh, dia mau tutup bener-bener, sewa rukonya udah masa temponya udah habis ya, kita dikasih bro, terima kasih nih ya bos. Di Mangga Besar saya dikasih satu gudang isi proyektor ya, balas-balas 50 watt, terima kasih ya. Dikasih LED lampu senja juga, waduh banyak banget itu. Jadi sulit ya untuk yang mau menjualan lampu karena ada garansi ya. Kita mendingan jual barang yang tanpa garansi, lebih enak, jujur terus terang ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Anda bisa beli melalui Bukalapak nih, Juragan Lampu ya, Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia Juragan Lampu ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Hari ini hari Minggu. Biasanya saya tadi pagi Sunmori, hari ini karena banyak razia terus-terusan knalpot di Sensi pun sepi ya. Jadi kita tiarap dulu lah ya. Jadi makanya pagi-pagi kita mereview barang nih. Nanti sore memang saya ada janji pemasangan di Sumarkon ya. Yang lain-lainnya belum ada nih, hanya ini aja yang mau kita bungkus ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, produk Automax ya, kan produk Automax itu garansinya sudah tidak ada ya per 1 April. Saya ngomong apa adanya to the point, karena distributor di Jakarta mau discontinue itu produk, karena dari importir pun juga udah nggak import lagi gitu ya. Produk Automax katanya mau ganti merek atau mau ganti tipe yang lebih bagus seperti itu. Jadi saya nggak tahu di luaran kalau masih ada garansi ya, itu urusan mereka, beli di mereka ya. Kalau di saya sudah tidak garansi, karena selalu saya ngomong, saya mengikuti perintah distributor. Distributor bilang A ya kita ikuti ya, distributor bilang B ya kita ikuti. Jadi segala sesuatu itu kalau ada kerusakan kita akan tukar ke distributor ya. Distributor yang akan mengatur ya. Makanya jadi kita tidak rugi ya, seperti itu. Saya bukan yang nggak mau rugi, intinya pokoknya adalah kita beli di distributor ya, memang harganya mereka sudah dapat keuntungan, tapi kan saya safety gitu ya. Kalau produknya banyak sampah ya tentu kita nggak mau jualan juga gitu ya produk dia, karena banyak komplainan pusing bro, rugi. Anda rugi, saya rugi. Anda rugi di ongkos kirim, saya rugi di lakban, rugi di packing, rugi di waktu juga ya, segala macam. Jadi makanya mendingan kita main yang bener-bener ya. Maaf juga nih untuk para teman-teman distributor importir yang memang mau titip jual, saya belum terima ya. Tolong jangan tersinggung kalau barangnya memang ya kurang oke atau bagaimana ya. Intinya sih saya mau menjualin, tapi ya itu, saya orangnya to the point ya. Kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus. Makanya mungkin Anda suka tersinggung dengan omongan saya, Pak itu kurang bagus gini gitu. Saya orangnya nggak bisa muluk-muluk sih ya, maksudnya nggak bisa manis-manis ngomongannya. Saya paling nggak bisa ngomong manis-manis, saya juga paling nggak bisa merayu orang ya. Anda mau beli, enggak, to the point ya.
Oke, saya rasa cukup ya review vlog hari Minggu ini, hari Minggu pagi ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau Anda mempunyai dana misalnya ya, mempunyai dana, bingung dana itu mau diapain ya, terus mau jualan lampu tapi nggak tahu lampu mana yang bagus, boleh kontak saya ya, 0898 269 3838. Nanti saya kenalin oleh pabrikan LED ya, itu salah satu LED pabrikan, kelihatannya LED-nya bagus ya. Jadi nanti Anda yang impor, saya yang jualin gitu ya. Jadi kenapa saya nggak mau import sendiri, karena saya harus fokus di satu tujuan, kita hanya jual. Kalau kita import, kita jual, jadi nggak fokus. Jadi kesannya itu barang jelek kita harus jual tetap, karena kenapa, duit kita mati di situ. Tapi kalau kita hanya fokus jual, kita tidak mempunyai tanggungan bahwa wah duit gua mati ini di barang gitu ya. Jadi barang tersebut kalau bagus kita jual gitu ya. Jadi kalau buat Anda nih yang mau bermain misalnya di LED, Anda kan bingung mau cari LED-LED mana yang bagus, mana yang tidak. Ya, saya ada rekomendasi satu pabrikan ya. Itu bagus tuh ya, boleh dicoba. Seperti itu ya. Jadi intinya jangan menuduh saya untung 300%, 200% karena ini semua ada distributor ya. Karena kalau ada rusak pun kita tukar ke distributor. Saya orangnya nggak mau pusing juga ya, seperti itu. Jadi kita tidak ada tanggungan. Makanya kenapa saya masih terus bisa berjalan ya sampai saat ini, karena kalau rusak kita tukar ke distributor. Kalau Anda sebagai importir, Anda sebagai pedagang juga nggak fokus gitu ya. Apalagi saya single fighter sendiri ya. Kalau yang sudah importir harus berdagang juga, itu artinya harus ada manajemen ya. Jadi itu besar, itu bukan hobi namanya. Jadi itu namanya nyemplung, total nyemplung di dagang gitu ya. Kalau saya hobi, jadi istilahnya saya suka ya saya jual gitu ya. Kalau nggak suka ya kita nggak jual ya. Oke, to the point. Terima kasih.